Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzahu jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li'itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan iman serta nikmat sehat wal afiat, sehingga mampu kita telah melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Dan pada hari ini akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita berjumpa di hari Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini juga menjadi hari kemenangan untuk kita semua. Di hari yang sangat diagungkan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah termahal dari Allah untuk hambanya yang taat menjalankan perintahnya selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha keras mengeratkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maka sampailah saatnya kita memperbaiki
hubungan di antara kita, yaitu hablum minan nas. Karena hakikat Idul Fitri adalah ridha Allah. Kita mendapatkan keridhaan dan kerelaan Allah. Lebaran itu bukan hanya dengan makanan serba enak ataupun baju-baju yang serba baru. Akan tetapi hakikat lebaran adalah apabila hari ini Allah kabulkan semua amal ibadah kita dan Allah ridha kepada kita semua. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau memberikan makna Idul Fitri yang berbeda dengan kita. Ketika beliau ditanya, kapan Id? Kapan Id? Kapan Id? Beliau menjawab, annal ida liman qabilallahu saumahu. Hari raya Id itu adalah bagi orang yang puasanya diterima. Wa ghafara dambahu. Hari raya itu adalah bagi orang yang dosanya diampuni. Summa qala lahu. Kemudian beliau berkata, al-yaumu lana Aidun. Hari ini adalah hari Id bagi kami. Wa ghadan lana Aidun. Esok juga adalah hari raya untuk kami. Wa kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa inda Aidun. Begitu juga setiap hari ketika kami tidak melakukan maksiat kepada Allah, dan itu adalah hari raya kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari raya yang sangat mulia ini ada dua pesan Rasulullah yang sangat penting untuk kita jadikan pembelajaran. Pesan yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Iman adalah kepercayaan atas wujudnya adanya Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kunci kita menggapai ridha dan surga Allah. Tidak akan masuk surga tanpa iman. Begitu juga tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman, yang imannya sempurna sampai betul-betul ia saling mencintai antar sesama. Kata Rasulullah, wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Cinta kepada saudara, cinta kepada kerabat, cinta kepada segenap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dari kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, dan itulah syarat kita untuk bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian pasti saling mencintai. Rasulullah berpesan, afsyus salam bainakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Kunci keimanan kita, kunci kita saling mencintai, maka kata Rasulullah, sebarkan salam, ciptakan kedamaian, ciptakan kasih sayang di antara kita. Itu adalah kunci agar saling mencintai di antara kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita
untuk menyebarkan hoaks, menyebarkan kebencian, permusuhan, dan berita-berita yang tidak benar jika kita ingin masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di momen hari raya ini kita mesti menggapai ridha Allah melalui menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan fitnah dan adu domba. Seperti umat Islam saat ini sangat rentan sekali untuk mudah diadu domba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Tidak akan pernah engkau masuk surga kecuali engkau beriman. Tidak akan beriman kecuali engkau saling mencintai, dan engkau tidak akan saling mencintai sampai engkau benar-benar tebarkan kebaikan, tebarkan rasa aman, tebarkan kedamaian dan keselamatan. Jangan tebarkan provokasi, kebohongan, kesesatan, dan berita-berita yang tidak benar. Kul kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pesan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Abdullah bin Salam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, orang-orang berduyun-duyun mendatangi Nabi. Mereka berkata, Rasulullah telah tiba. Aku pun mengikuti kerumunan mereka untuk turut melihat. Ketika nampak wajah Nabi, aku langsung tahu bahwa wajah Rasulullah bukanlah wajah seorang pendusta. Kemudian hal yang pertama aku dengar dari beliau adalah pesan Nabi kepada umatnya saat Nabi pertama kali tiba di kota Madinah. Apa yang Nabi sampaikan? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Di sini Nabi tidak melafazkan kata ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Nabi mengatakan ya ayyuhan nas, karena di kota Madinah ada seorang muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, tetapi pesan Nabi mengatakan ya ayyuhan nas, wahai para manusia, jika engkau ingin masuk surga bisalamin, tanpa transit di neraka, jika kamu pengen masuk surga langsung ke dalam surganya Allah, kata Nabi, pesannya 4 hal. Yang pertama, afsyus salam, biasakan damai di antara kita. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan yang ketiga, sambung silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan yang keempat, lakukan salat malam di mana manusia sedang tidur nyenyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk kita saling memberi maaf satu dengan yang lainnya, khususnya pada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Tidak ada kebaikan seseorang yang memutuskan silaturahmi. Maka dari itu, jika ada renggang hubungan di antara kita dengan saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, hari inilah saatnya kita memberi maaf dan meminta maaf. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita
minta maaf, tetapi semua ayat mengatakan berilah maaf. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbuz zalimin. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, damai kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Asy-Syura ayat 40. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Ali Imran ayat 134. Selalu yang dipuji Allah adalah memaafkan. Dari itu, mari saatnya di hari fitri ini kita untuk menjalin silaturahmi di antara kita, khususnya adalah seluruh hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi quti'at rahimahu wa salaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi dengan sempurna adalah yang karena membalas kebaikan keluarganya. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang jika diputuskan hubungan silaturahmi dengannya, maka dia justru menyambungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syekh Qasim Asyur dalam kitab Jawahir Qur'aniyah, beliau menceritakan bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ibunya Fatimahuz Zahra binti Rasulullah, satu ketika beliau memberi wasiat kepada anak-anaknya sambil beliau berkata, hati-hati wahai anak-anakku, jangan sekali-kali engkau berteman dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Beliau tidak bisa membayangkan dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Namun beliau berwasiat agar kita tidak berteman dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Imam Ali berkata, fa inni wajadtuhu mal'unan fil Qur'ani fi salasati mawadi. Karena aku dapati ada 3 ayat dalam Al-Quran yang jelas-jelas melaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan keluargamu? Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai kita putuskan silaturahim. Hari inilah yang tepat kiranya kita sambung kembali silaturahmi yang telah terputus di antara kita. Bahkan Nabi memberikan keuntungan kepada orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahmi. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuwassi'alahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu maitatus su'i falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya panjang dan berkah, rezekinya luas, meninggal dunia husnul khatimah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan sambung silaturahmi.
Masyarul muslimin rahimakumullah, maka dari itu benar-benar kita renungkan akibat putus dari silaturahmi. Kalau hanya gara-gara urusan dunia, bagi-bagi warisan berapa miliar dibanding dengan laknat Allah yang sangat berat, betapa untungnya warisan dibanding murkanya Allah. Jelas-jelas Nabi mengatakan berdosa bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Masyarul muslimin rahimakumullah, jangankan mati di dalam masjid atau di majelis taklim sekalipun, mati di tengah Ka'bah namun memutuskan silaturahmi, maka tetap dia dimurkai dan dilaknat Allah. Dan kita tidak akan ada yang tahu kapan mati kita dan bagaimana kondisi kita, seperti apa dan di mana kita mati. Apakah kita masih berani untuk memutuskan silaturahmi dengan saudara dan kerabat kita? Masyarul muslimin rahimakumullah, mari niatkan mulai saat ini untuk menurunkan ego kita, menginjak hawa nafsu kita untuk meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf itu jauh lebih mulia daripada orang yang didatangi. Jangan malu meminta maaf. Mulailah dengan komunikasi. Teleponlah untuk meminta maaf. Jangan malu karena engkau lebih mulia, engkau lebih tua. Engkau mampu mengendalikan hawa nafsumu dan egomu. Bahkan na'udzubillah, kalau sampai orang itu tidak memberi maaf, Imam Syafi'i mengatakan, kalau udah ada orang yang dimintain maaf namun tidak mau memberi maaf, maka orang itu hakikatnya adalah setan yang dilaknat Allah karena kotor dan kesombongan hatinya. Sempurnakanlah nilai Ramadan kita kali ini agar kita termasuk orang-orang yang minal faizin wal makbulin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair. Ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal makbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghuram
أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.